Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimbi Salsabila. Saya dari Fakultas PG PAUD semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Perkembangan sosial emosional merupakan aspek penting yang harus dipahami dan dikembangkan, terutama di dalam dunia pendidikan anak usia dini. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makna emosi. Apa itu makna emosi? Nah, kita harus memberikan tahu kepada anak-anak usia dini apa itu makna emosi dan bagaimana cara kita tahu emosi itu apa, seperti itu. Nah, kita sebagai guru harus mencontohkan yang baik tentang emosi itu sendiri. Caranya, yang pertama, misalnya ada anak yang sedang berebutan media pembelajaran, kita harus memberikan contoh kepada anak. Emosi yang baik itu seperti apa? Yang pertama, bisa sharing, terus ganti-gantian, atau tidak merebutnya. Jadi itu adalah contoh dari mengenalkan makna emosi kepada anak usia dini. Adalah penggolongan emosi. Emosi ini terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, emosi sedih, terus marah, terus senang, kecewa, dan yang lainnya. Anak-anak perlu mengendalikan penggolongan emosi tersebut secara baik, dan sebagai guru kita harus mencontohkan dengan contoh-contoh yang baik bagaimana cara mengekspresikan dari setiap emosi. Yang ketiga adalah proses terjadinya emosi. Anak-anak ini perlu tahu proses terjadinya emosi itu seperti apa dan kapan mereka harus mengekspresikan emosi mereka. Misalnya, kalau misalnya mengekspresikan emosi sedih itu dapat terjadi kalau misalnya kita mengalami kesusahan atau misalnya kita terjatuh, kita akan mengekspresikan ekspresi sedih. Kemudian kalau ekspresi senang, kapan kita harus mengeluarkan emosi ekspresi senang? Ketika kita diberikan hadiah atau melakukan hal-hal yang membahagiakan. Oke, yang keempat ini adalah peran emosi. Peran emosi sangat penting untuk anak-anak bersosialisasi dengan anak-anak yang lain, yang dimana selain anak perlu mengetahui emosinya sendiri, ia juga harus mengenal emosi teman-temannya, sekitarnya, dan lingkungan yang lainnya. Dan bagaimana dia harus merespon emosi orang lain dengan secara empati. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang latihan kerjasama. Latihan kerjasama ini dapat membantu anak untuk mengembangkan sosial emosionalnya, yang dimana dengan melatih kerjasama anak atau mengajak anak melakukan kegiatan yang berkelompok akan membantu anak mengenal emosi teman-temannya atau melatih perkembangan dari sosial emosional anak itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan konflik. Ketika anak sudah bisa mengenal emosinya, terus dapat mengelompokkan emosinya, terus mereka tahu kapan emosi ini dapat terjadi, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan untuk melatih emosi anak, anak akan secara mandiri dapat menyelesaikan masalahnya atau konfliknya sendiri. Kesimpulan dari presentasi saya adalah perkembangan sosial emosional anak bagi peran guru sangat penting untuk mengembangkan sosial emosional anak, karena di sekolah anak akan jauh lebih terlihat emosionalnya dibandingkan di rumah. Dengan begitu, guru harus mengerti atau mengajarkan dan mengembangkan sosial emosional anak agar anak dapat lebih mandiri dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.